Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustaz semuanya, Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitunya ya pembelajaran 3 tema 4 subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Sebelum masuk pada pembelajaran kali ini, Ustaz selalu mengingatkan antum semuanya untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan cara rutin atau rajin mencuci tangan menggunakan sabun, ya, menggunakan masker, ya, ketika bepergian atau berbicara dengan orang lain, dan juga menjaga jarak. Dan yang terpenting sekali adalah untuk senantiasa ya berdoa kepada Allah Taala, semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, dan semoga wabah ini ya virus corona ini cepat dihilangkan oleh Allah dari bumi Allah ini, sehingga kita semuanya bisa ya lebih leluasa kembali seperti pada hari sebelum-sebelumnya untuk melakukan interaksi, untuk melakukan kegiatan ya seperti biasanya. Oke. Pada pembelajaran 3 ini kita akan belajar ya pembelajaran 3 dan 4. 3 ada 4 maksudnya. Kita akan belajar tentang ada muatan bahasa Indonesia, ada PPKN, dan ada IPS. Bahasa Indonesia itu memahami ya amanat atau mengetahui amanat yang terdapat pada sebuah pantun. Ini juga sudah ada pada pembelajaran sebelumnya. Sementara pada PPKN itu memahami ya tanggung jawab, hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. IPS-nya memuat tentang memahami interaksi manusia dengan lingkungan. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Silakan antum buka bukunya tema 4 halaman 64 atau lihat di layar HP-nya masing-masing. Di sini ada 3 orang ya yang sedang melakukan percakapan. Ya, satu orang dia akan mewawancarai tapi dia tidak jadi diwawancarai karena badannya lemas, capek ya. Ini sedikit menjelaskan wawancara. Ya, kalau wawancara itu adalah ya percakapan ya yang dilakukan kepada orang lain ya untuk mencari informasi. Kalau antum di rumahnya ada televisi, itu biasa ada wawancara, ya kan? Ada reporter TV, nanti bertanya, nanti dijawab, ya. Intinya wawancara itu adalah tujuannya untuk memperoleh atau mendapatkan informasi. Kita tinggalkan tentang wawancara. Sini ayo membaca. Ini pantun ya. Apa itu pantun? Pantun adalah ya bentuk puisi ya Indonesia atau bentuk puisi Melayu yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Nah, berikut ciri-ciri pantun. Ya, pantun itu bersajak A B A B. Nah, contohnya baris pertama bertenaga kan A. Yang ke baris kedua seperti pagar itu B. Ya. Intinya baris pertama sama dengan baris yang ketiga. A baris pertama, baris yang ketiga akhirnya juga A. Baris yang kedua kalau akhirnya T, baris yang keempat juga T. Itu yang maksud dengan AB AB. Yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris ya. Yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang kedua, 2 baris yang pertama itu disebut dengan sampiran. Baris yang ketiga dan keempat itu disebut dengan isi pantun. Nah, ini perhatikan. Ini ya. Lihat pantun ini. Oke, baris pertama itu saat malas dan tak bertenaga. Kan akhirannya A. Baris ketiga, sebaiknya lakukan olahraga. A sama A itu dimaksud dengan A. Itu pantunnya bersaja A. Ya. Yang baris kedua jangan diam seperti pagar, kan akhirannya R. Baris yang keempat agar peredaran darah menjadi lancar, R sama R. Itu maksud dengan AB AB, bukan AR AR. Ya, begitu maksudnya. Satu bait terdiri atas 4 baris. Ini satu, ada 4 baris kan? Saat, lanjut, baris yang kedua jangan sampai selesai, yang ketiga sebaiknya, yang keempat agar, ya. Tiap baris terdiri atas
8 sampai 12 suku kata. Mau suku kata ini maksudnya contohnya saat. Coba kita, saat itu satu suku kata. Malas satu suku kata. Dan satu suku kata. Tak maksudnya satu suku kata. Bertenaga satu suku kata. Berarti ini dia hanya 5 suku kata. Baris yang kedua, ada 4 suku kata. Baris yang ketiga, ada 3 suku kata. Baris yang keempat, 1, 2, 3, 4, ada 5 suku kata. Oke. Kita lanjutkan. Jelaskan ciri-ciri pantun di atas. Sama. Apa ciri-cirinya ya? Pantunnya bersaja AB. Terdiri dari 1 bait. Ya, 1 bait terdiri dari 4 baris. Ya, baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran. Baris ketiga dan 4 itu merupakan isi pada pantun. Ini udah identifikasi sampiran. Nah, ini udah. Apa amanat pada pantun di atas? Amanat pada pantun di sini maksudnya. Apa amanatnya? Ya. Amanat tentu ya, dengan melakukan olahraga, dengan berolahraga, peredaran darah menjadi lancar. Kalau ditanya amanat, antum fokus melihat pantun pada baris ketiga dan yang keempat. Oke. Kita lanjutkan. Nih, tentang orang bersepeda. Itu antum semuanya mungkin hobi bersepeda. Nah, saya yakin ada di antara antum sudah bisa bersepeda. Ya, dan kalaupun ada yang belum bisa bersepeda, mungkin masih ada ya. Ya mudah-mudahan, namun begitu mudah-mudahan sudah bisa semuanya bersepeda. Sayang kan sudah kelas 5 masih belum bisa bersepeda. Oke, kita lanjutkan. Ayo membaca. Ya ini. Ayo membaca. Di sini setelah antum baca, ya ini tentang Pak Damar ya. Pak Damar, ini kan kesimpulan pada baca ini. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Yang mana sandal refleksi ini terbuat dari kayu. Kayu ini dibeli oleh Pak Damar ya, sama pemasok kayu. Kemana pemasok kayu itu mengambil kayu dari di hutan. Ya, kemudian Pak Damar juga berpesan kepada pembeli kayu yang mengambil kayu di hutan agar melakukan reboisasi atau melakukan penghijauan atau maksudnya menanam kembali setelah ditebang, dilakukan lagi penanaman agar hutannya tidak gundul. Oke, perhatikan, kita jawab pertanyaannya nomor 1. Nah, nomor 1 ya. 1. Identifikasilah interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan di atas. Apa interaksinya? Tentu interaksinya adalah Pak Damar memanfaatkan kayu di hutan untuk memproduksi sandal. Pak Damar itu merupakan interaksi manusia, lingkungannya adalah kayu di hutan. Begitu. Yang kedua, bagaimana pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan di atas? Nah, jawabannya apa? Tentang apa? Apa pengaruhnya? Tentu terbukanya lapangan pekerjaan. Yang ketiga, bisa bantu menjawab saja ya. Apa manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di situ? Apa manfaatnya? Tentu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang keempat, apa yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Apa tadi dilakukan? Boisasi atau melakukan penghijauan atau penanaman hutan kembali. Apakah terdapat hubungan ketergantungan dalam bacaan di atas? Tentu ya, Pak Damar membutuhkan pasokan kayu dari pemasok kayu yang mengambil dari di hutan, dan juga pemasok kayu tadi juga membutuhkan Pak Damar. Mereka saling ketergantungan. Oke, kita lanjutkan. Ini tentang pemilihan ketua RW. Ini sepertinya antum belum pernah mengikutinya, pemilihan ketua RW ya. Biasanya yang mengikuti pemilihan ini usianya 17 tahun ke atas. Oke, ini. Mungkin antum walaupun belum pernah mengikuti pemilihan ketua RT atau RW di lingkungannya, setidaknya antum mungkin pernah melihat orang tuanya datang ya untuk melakukan pemilihan ketua RT atau RW di tempat tinggalnya masing-masing. Oke. Ini laporan saya lewatkan. Nah, ayo berlatih. Bagaimana cara pengambilan? Ya, ini. Nomor 1 kita sampai 4. Bagaimana cara pengambilan keputusan bersama yang biasa dilakukan dalam masyarakat di Indonesia? Biasanya melakukan musyawarah. Nomor 2, apa saja masalah dalam masyarakat yang dapat dipecahkan melalui pengambilan keputusan bersama? Apa saja masalah
biasanya pemilihan RT. Apalagi membuat jadwal ronda malam. Yang ketiga, bagaimana cara masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga? Bagaimana? Tentu dengan cara menjaga keamanan lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Yang keempat, sebagai seorang siswa sekaligus warga, apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan bermasyarakat? Tentu dengan mengikuti kegiatan gotong royong atau mengikuti kerja bakti yang dilakukan oleh masyarakat tempat tinggalnya masing-masing. Kita lanjutkan pembelajaran keempat. Oke. Pembelajaran keempat. Oke, ini adapun tata cara ya pemilihan ketua RW ya. Pertama ya pemilihan ketua RW. Kita belum tahu ya. Pertama tentunya ya dilakukan dulu pembentukan panitia. Ya, panitia ini ya dibentuk oleh ya pembentukan panitia pemilihan ketua RW ya. Setelah dibentuk panitianya, siapa ketuanya, siapa bendahara, siapa sekretaris untuk dan disetujui oleh kepala desa. Kalau di sini mungkin disetujui oleh Pak Lurah mungkin. Tugas panitia, apa tugas panitia? Menyeleksi calon ketua RW atau ya siapa saja yang berhak untuk menjadi calon ketua RW, menetapkan calon ketua RW yang mendaftar tadi ditetapkan siapa saja yang berhak untuk jadi calon. Yang ketiga, menentukan daftar pemilih, siapa saja yang berhak untuk memilih, menyusun tata tertib. Nah, disusun tata tertib bagaimana cara memilihnya, apakah nanti ada ruangannya sama seperti pemilu, dan menyelenggarakan pemilihan sama dengan sekarang. Insyaallah tanggal 9 Desember kita akan ada pemilihan pilkada, pemilihan wali kota Batam dan pemilihan wali kota Tanjung Pinang. Nah, sama ya. Ini tentu pembentukan panitia loh. Panitia dibentuk oleh apa? Nanti ada TPS ya, tempat pemungutan suara, tentu berbeda. Pemilihan ketua RW dengan kepala daerah tentu berbeda. Yang kedua, pendaftaran calon ketua RW. Kemudian siapapun yang mau mendaftarkan ini menjadi ketua RW harus mendaftar pada panitia. Yang ketiga, baru diselenggarakan pemilihan ketua RW. Bagaimana penyelenggaranya? Tentu pemilihan tersebut harus berasakan luber ya. Nah, luber tekan di sini. Luber jurdil. Maksudnya luber itu apa? Lu itu ya. L itu langsung, U itu umum, B itu bebas, R itu rahasia, jur itu jujur, dil itu adil. Luber jurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Langsung, maksudnya pemilihnya langsung datang, tidak boleh diwakilkan. Umum, maksudnya semua yang berhak memilih boleh datang. Bebas, kita bebas untuk memilih. Macam besok, wali kota, kita bebas memilih. Siapa yang mau pilih Pak Rudi, atau satu lagi lu kita, memilih calon gubernur, boleh kita memilih Ansar Ahmad, boleh kita memilih Isdianto, satu lagi boleh memilih Surya. Nah, yang rahasia. Rahasia ini maksudnya setelah kita memilih dirahasiakan, tidak boleh. Tadi saya memilih Isdianto loh, tadi saya memilih Ansakar Ahmad loh, tadi saya memilih Ria, tidak dirahasiakan. Jujur maksudnya apa? Ya, tentu jujur ini kita mencoblos hanya sekali. Setelah memilih di TPS 1 jangan memilih lagi ke TPS 2, maksudnya begitu. Ya. Yang selanjutnya adil. Adil ini apa nih kira-kira? Ya. Adil ini mungkin bisa saja maksudnya apa nih? Ya, kita tidak, ketika kita sudah memilih nomor 1, jangan dipilih lagi nomor 2. Begitulah kira-kira. Kemudian yang keempat, pelantikan ketua RW. Setelah RW-nya dipilih baru dilantik. Setelah pilkada selesai dihitung suara, siapa yang suara terbanyak dia yang berhak menjadi wali kota Batam. Siapa suara terbanyak dalam pemilihan gubernur dia yang berhak menjadi gubernur. Nanti akan dilantik oleh, kalau gubernur biasanya yang melantiknya Menteri Dalam Negeri. Kalau wali kota Batam, wali kota itu yang melantik biasanya gubernur. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada pantun lagi, saya bacakan saja. Ya, jalan-jalan membeli selasih,
dibuat es aduh segarnya. Ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa. Apa makna dalam pantun ini? Maknanya adalah Pak RW merupakan pemimpin warga. Nah, jelaskan ciri-ciri pantun. Ada apa lagi? Ustaz lewatkan. Identifikasi sampiran dan isi pantun di atas ini gampang. 1, 2 sampiran, 3 dan 4 isi pantun. Apa amanat? Saya sampaikan amanat adalah Pak RW merupakan pemimpin dalam sebuah Pak RW merupakan pemimpin warga. Ya. Ini tentu di sini ada program kerja. Sama saya kalau maksud program kerja ini sama saya dengan visi dan misi. Ya, kita Pak RW contohnya sekarang, lihat kalau antum di rumahnya dapat kalender, Ustaz ada di rumah Ustaz tuh, dapat kalender dari salah satu kandidat ya calon gubernur. Di sana ada visi misinya. Maksudnya visi misinya apa nanti? Setelah dia terpilih menjadi gubernur, ya menurut dia ini yang akan dilakukan pertama. Pertama mungkin bisa saja membantu fakir miskin atau membelikan kapal untuk transportasi bagi siswa-siswa yang tinggal di pulau. Nah, macam-macam. Ini ya artinya program kerjanya adalah mengadakan jalan sehat bagi warga. Tentu setiap calon, setiap kandidat dari RT, RW, wali kota, gubernur dan presiden itu memiliki visi dan misi yang berbeda-beda, sama dengan sekolah kita. Nah, visi kita apa? Ada di sekolah kita, lihat buku tafsir antum masing-masing ya. Di sekolah kita ada visi ya. Nah, apa visi di sekolah kita? Visi di sekolah kita adalah mencetak generasi Rabbani. Misinya apa? Menanamkan kecintaan kepada Allah dengan melalui menghafal Al-Quran sebagai kalam sucinya. Nah, begitu ya. Karena setiap kandidat itu memiliki visi dan misi yang berbeda atau memiliki program kerja yang berbeda-beda. Nah, ini yang terakhir. Nah, perhatikan. Ini tentang pembangunan sosial, upaya pembangunan sosial budaya. Ada 3. Pertama, mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Nah, 9 tahun ini apa? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, 6 tambah 3 itu 9 tahun. Sekarang wajib belajar 9 tahun. Seharusnya bukan 9 tahun lagi, sudah 12, harus SMA. Ya. Yang kedua, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat kerja kerajinan lainnya. Ini aja keterampilan sekarang sudah dikeluarkan oleh Presiden apa tuh? Program apa ya? Kartu prakerja. Di sana ada keterampilan. Ya, mungkin ada di antara mungkin saudara antum yang mendaftar program prakerja yang dikeluarkan oleh Presiden. Yang ketiga, turut serta dalam organisasi masyarakat. Contoh ini organisasi masyarakat bisa saja contohnya organisasi ibu-ibu PKK, contoh organisasi ibu-ibu posyandu. Apalagi contohnya, bisa saja organisasi maksudnya antum orang tuanya bergabung ke dalam grup WA RT atau RW tempat tinggalnya masing-masing. Nah, hanya ini yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat ya, dapat membantu antum dalam memahami materi kali ini. Ustaz tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.